Ya bikin American Samurai, American Ninja. Samurai terakhir dari Samurai. Jepang, The Last Samurai, Tom Cruise. Kerjaan besar. Yusuf Mansur Ustadz yang cari sumbangan. Gus Samsudin aja duduknya di lantai ketemu Abah Yusuf Mansur malah naikin kakinya, kurang ajar menurut saya. Ya, si Samsudin itu kan pertama mungkin apa ya, walaupun terkenalnya dukun itu atau misalkan terkenalnya apa ya, penyembuhan alternatif atau apa, yang jelas dia itu punya apa ya, semacam, kalau dalam Jawa itu ada unggah ungguh gitu, jadi ada semacam adab gitu ya. Jadi wajar kalau Samsudin itu kayak gitu. Pertama dari lingkungan, dan keduanya mungkin takut juga kalau dengan ulama ya. Beda Yusuf Mansur yang mungkin merasa dirinya itu tinggi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detective D. Ya teman-teman, kita kali ini mau mereaction video ya. Sebenarnya sering kali saya reaction, cuma bahasanya yang berbeda. Intinya kita mau mereaction video, cuma nggak mereaction pemilik channelnya sebenarnya. Ya, kita kembali biasa ngebahas tentang Yusuf Mansur ya. Kenapa? Karena ini bukan kali pertama sih sebenarnya Yusuf Mansur itu datang ke apa ya? Ya, ke satu pesantren yang dimana ya itu biasanya di sana ada orang terkenalnya atau orang yang sedang ya mungkin, atau orang ulama-ulama besar gitu ya. Nah, ini termasuk sebenarnya ulama besar sih sebenarnya, dan dia juga cukup dihormati, namanya Gus Muafik. Kita nggak bisa memungkiri bahwasanya ada yang pro ada yang kontra, tapi yang jelas dia orang besar ya. Nah, intinya Yusuf Mansur itu kayak sekarang kan dia nggak laku nih ceramah, jadi dia itu sering mengunjungi ke pesantren-pesantren gitu, terus ke ulama-ulama besar kayak nyari perlindungan, karena kan sebenarnya kasusnya itu berjalan banyak sekali kasusnya sebenarnya. Dan terakhir ada Kes Al Mansur ya, yang digugat pidana, dan di sana disangkut pautkan dengan Yusuf Mansur, tapi nanti nggak tahu Yusuf Mansurnya pihak ketiga atau pihak berapa. Dan yang heboh juga Bu Ana ya teman-teman ya. Tapi ya sudahlah, kita nggak ngebahas itu dulu, kita ngebahas tentang mereaction video. Nah teman-teman nanti bisa lihat sendiri di channel Gus Muafik ya, karena Gus Muafik ini ya dia juga sering upload video. Nah teman-teman, saya nggak mau mereaction videonya sebenarnya, saya mau mereaction tentang apa ya, lebih tepatnya tentang ininya, komentar-komentarnya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, komentar-komentarnya ini kan biasanya oleh netizen yang nonton video Gus Muafik sendiri dan yang berhubungan dengan Yusuf Mansur, karena biasanya mereka algoritmanya karena sering nonton Yusuf Mansur ya menuju ke sana. Tapi yang jelas otomatis penonton Gus Muafik di sini ya berkomentar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita nanti teman-teman lihat sendiri ya videonya bagaimana tentang Gus Muafik ini. Saya cuma mau memperlihatkan sebentar ya teman-teman tentang video ini, dan mempercepatnya lah lebih tepatnya, biar teman-teman nanti lihat sendiri videonya ya. Kita lihat videonya teman-teman, dan kita lihat komentarnya. Makanya ada bil-bil sampai The Last of the Mohican. Iya. 80-an banget sih. Ya kan, itu generasi saya nggak tahu. Gagal dengan Vietnam bikin 2001 sampai kenapa? Ditekan secara spiritual oleh Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Oleh Jepang ya bikin American Samurai, American Ninja. Samurai terakhir dari Jepang, The Last Samurai, Tom Cruise. Kerjaan besar, kebangsaan. Nah itu ya teman-teman, itu sedikit videonya. Yang menarik di sini teman-teman, ini tentang Yusuf Mansur yang mengendap-endap kakinya gitu, yang pelan-pelan gitu mengendap-endap di sana, dan menunjukkan Yusuf Mansur ini sedang apa ya, berusaha menaikkan kakinya gitu. Sebenarnya dalam konteks percakapan seperti ini memang kadang ada yang seperti itu, tapi biasanya dimulai dari awal bersama-sama seperti itu. Ini berbeda lagi, walaupun Gus Muafik
terkenal Gus Muafik ini terkenal apa ya, kayak slengan kayak gitu, tapi di sini kelihatan adabnya cukup tinggi ya teman-teman ya, adabnya tinggi lah. Nah kita langsung baca komentarnya ya. Saya ini yang ini nanti saya cantumkin teman-teman, jadi saya nggak mau menyebutkan namanya ya, nanti teman-teman lihat sendiri. Saya sama sekali nggak meyakini kalau Yusuf Mansur itu ulama. Nah di sini ada komentarnya. Seperti Anda salah satu orang yang merasa ketipu masalah investasi dan sedekah ala Yusuf Mansur ya. Gelarnya Ustadz Malak Jamaah. Menurutku jamaah salah memahami tentang ceramah beliau. Semua harta disedekahkan berharap balik 100 kali. Berharap itu jelas salah. Tentang investasi sudah ada hukum negara yang menangani. Nah ini biasanya mengcounter. Sedekah itu intinya dengan niat ikhlas. Jika tidak ikhlas, habis hartamu tak akan ada balasan. Yang harus dipahami adalah beliau punya pesantren banyak loh. Ini bukan masalah itu ya teman-teman ya. Aku percaya kalau dia ulama iwak. Ulama iwak itu ulama, ya orang-orang Jawa tahu lah. Yang harus dipahami juga bahwa dia membangun pesantren dari tipu-tipu berkedok sedekah secara paksa. Ini saya cuma membacakan ya. Lah nyuruh Anda yakin juga nggak ada bank. Anda yakin nggak yakin di dunia berputar matahari tetap terbit. Betapa nggak pentingnya. Leren sedelo, indahnya suara terindah ajan. Nah, ini saya mau mengerti ini, saya baca komentarnya aja ya teman-teman ya. Memang betul apa yang dikatakan Gus Muafik dengan film Tanah Air yang menunjukkan cinta tanah air seperti contoh Wonderland Indonesia. Kalau yang nyimak ceramah Gus Muafik itu tandanya sudah menjadi manusia seutuhnya, tidak gampang dibodohi. Salam cerdas. Salam santun. Dari nyimak Gus. Gresik ini saya lewati ya. Derek nyimak ngalap berkah Gus. Oh, kakinya Yusuf Mansur kayak di warung kopi Ustadz Karbitan. Nah, ada juga yang berkomentar di sini ya, kakinya Yusuf Mansur kayak di warung kopi Ustadz Karbitan. Nah, sebenarnya yang menaik tadi itu bukan soal itunya, tapi soal menaikkan kakinya itu kayak mengendap-endap ya teman-teman. Teman-teman lihat sendiri ya, kayak pelan-pelan ngendap-endap terus dinaikkan kayak gitu. Sebenarnya lebih kayak gitulah. Yang percaya Yusuf Mansur ulama kurang jauh ngopinya. Salam saudara waras. Pak Yusuf. Tuban hadir ya. Saya lewati menawi wonten video ingkang panjang ya, kita lewatin dari ngaos. Assalamualaikum. Kemarin sama Samsudin, sekarang sama Ucup ya, itulah. Sebenarnya kalau untuk silaturahmi itu dengan siapapun nggak ada masalah ya teman-teman. Cuma di sini jadinya tendensius ya, dari Samsudin maupun si Ucup ini jadinya tendensius terhadap Gus Muafik. Cuma secara hubungan manusia itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Yang masalah ya Yusuf Mansur itu melakukan pembodohan publik ya, baik itu secara ceramah-ceramahnya maupun investasi-investasi yang bermasalahnya itu ya sebenarnya yang jadi masalah. Kita membedakan antara tendensius pribadi dengan pemikiran dia dan konsep bisnis dia gitu ya teman-teman. Masalah hadir kemarin Sudin, sekarang Ucup ke dukunmu. Oke, saya lewati ya. Lamongan, kapan ke Hongkong lagi? Hati-hati Gus, di sebelah ente tukang tipu. Nah, teman-teman nanti baca sendiri ya di sampingnya. Derek ngelak berkah Gus, sehat, semoga panjang umur. Oke, kita lewati, terlihat jelas di mata, apalagi di hatinya yang putih dan yang hitam. Ayo apa? Apanya, agamanya, dohir, batinnya. Patren Yusuf Mansur butuh duit. Emang di video itu ada singgung-singgungan kayak duit-duit itu ya teman-teman. Jadi
apa ya, sebenarnya Gus Muafik ini sudah menyindir sebenarnya, lebih tepatnya kayak satir gitu ya. Satir itu diucapkan tentang duit itu tadi sebenarnya. Cuma ya Yusuf Mansur ini kan orangnya nggak ini ya, nggak pedulian gitu ya, masa bodoh dengan ucapan orang lain. Jangankan mungkin Gus Muafik gitu ya, presiden ngomong pun nggak peduli dia, yang penting mungkin buat dia yang penting dapat uang gitu. Si Ancur diem baik menyimak ya. Yusuf Mansur Ustadz yang cari sumbangan. Gus Samsudin aja duduknya di lantai ketemu Abah Yusuf Mansur malah naikin kakinya, kurang ajar menurut saya. Ya si Samsudin itu kan pertama mungkin apa ya, walaupun terkenalnya dukun itu atau misalkan terkenalnya apa ya, penyembuhan alternatif atau apa, yang jelas dia itu punya apa ya, semacam, kalau dalam Jawa itu ada unggah ungguh gitu, jadi ada semacam adab gitu ya. Jadi wajar kalau Samsudin itu kayak gitu. Pertama dari lingkungan, dan keduanya mungkin takut juga kalau dengan ulama ya. Beda Yusuf Mansur yang mungkin merasa dirinya itu tinggi gitu, punya pesantren di kota atau apa. Kalau Gus Muafik kan terkenalnya dengan kiai kampung, walaupun ya lebih ini ya dihormati gitu di kalangan NU. Ada entah kemana, walaupun Gus Samsudin kontroversi yang belum tentu sepakat, namun dalam hal adab saya salut daripada si merah. Yang tahu adab seperti itu kebanyakan anak pondok kang, minimal santri kiai. Setelah dari Gus Muafik jadi sadar atau tambah besar, ngayal duit si Ucu, balikin dulu duit nasabah sama jualan sedekah. Kok kayak nggak punya malu satu keluarga gitu. Hati-hati Gus, mbok kena ketipu. Soalnya ya ada pamrihnya, nanti ngajak investasi bodong cuma buat modus menipu. Lah si Ucup mau minta sedekah kayaknya. Hati-hati Gus, ini penipu besar, kasusnya banyak, korban ribuan. Nanti dia dompleng nama Gus Muafik, cuci nama dia kayaknya kayak comberan baunya. Waspada Gus, agama aja dijadikan alat buat nipu, apalagi cuma orang. Mohon maaf Gus, sekedar mengingatkan. Ya bagus ya. Ini juga assalamualaikum, maaf sebelumnya untuk duduk Anda dikurangi kurang sopan di depan ulang besar Kak Gus Muafik selaku tuan rumah aja meninggikan adab walaupun beliau alim. Pak Mansur tuh ustadz penipu, banyak korban-korbannya. Yang baju hitam hati-hati, cari panggung, bangkit untuk urusan serba duit, hati-hati baju hitam. Bangun ahlaknya Yusuf Mansur, muka sodako. Yusuf ada mana tuh? Mansur bukan ustadz lagi, karena ketika nipu masyarakat wah hebat. Ditagih janjinya, alasannya selangit. Kok ada ustadz pelorotin perhiasan jamaah, katanya sedekah, lucu banget. Tukang skilere, tolong skilere mentolo tak tarik Gus Kucel. Oh ini tendensius ya. Kayak teman-teman kita ngebahas tentang ini ya, tentang ini tentang Gus Muafik sendiri, yang itu Gus Muafik ya, mau dia menerima tamu siapapun, mau Samsudin lah, mau itu si Ucup atau misalkan Pesulap Merah atau siapa, itu Gus Muafik itu punya hak sendiri, dan dia ya itu rumahnya dia sendiri. Itu nggak ada masalah sebenarnya, karena silaturahmi dengan siapapun ya, mau dengan penjahat mau dengan orang baik nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau dia itu nggak punya kemampuan untuk melindungi diri, dalam artian dalam tanda kutip ya, secara psikologis itu, atau misalkan takut nanti disangka berteman dengan orang jahat, itu sebaiknya jangan bertemu. Tapi kalau kayak Gus Muafik itu kan dengan siapa saja, baik dari ya walaupun kadang pro kontra ya, jadi ada kontroversi gitulah. Tapi ya sudahlah, itu urusan Gus Muafik. Nah cuma di sini memang
yang saya lihat itu belakangan Yusuf Mansur itu kayak mendekati ulama-ulama. Kita ingat ngasih hadiah ke Gus Ikdam, terus kita juga lihat beberapa Yusuf Mansur kunjungan bertemu dengan ustadz-ustadz gitu ya. Setelah dia nggak laku manggung, setelah dia nggak laku nyari sedekah kali ya, menurut saya kayak gitu ya, nggak nebar-nebar sedekah lagi di panggung-panggung, dia itu kayak rajin kayak gitu memperbaiki diri. Terus dari mana uangnya? Menurut saya kalau pesantren itu ya mungkin besar, tapi nggak akan mendapatkan sebesar itu untuk bisa jalan-jalan. Yang jelas dari bisnisnya yang ya teman-teman tahu sendirilah. Selain Yusuf Mansur itu selain punya kafe, atau lebih tepatnya sih kafe kayak gitu ya, itu dia punya saham di beberapa perusahaan. Saya nggak mau menyebutkan itu ya, itu lain hal pembahasannya. Intinya dia itu masih punya banyak waktu untuk mencari simpati ulama-ulama dan mencari perlindungan. Tapi ya percuma teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti kasusnya berlanjut, misalkan ini kan kasus kenapa jadi panjang karena urusannya perdata, dan tapi kalau yang pidana ini, yang diurus-urus pidana ini berlanjut ya teman-teman, apalagi ke Syekh Al-Mansur, nanti Yusuf Mansur kesangkut aja misalkan ya, itu ya nggak bisa mengelak apapun jabatannya gitu, karena itu tindak pidana. Nggak bisa dia mau menjabat sebagai dewan kah, dia mau menjabat sebagai presiden kah, itu nggak bisa. Karena dalam aturan mainnya jelas, presiden juga tidak boleh melakukan tindak pidana gitu. Apalagi kalau cuma misalkan Yusuf Mansur sebagai anggota DPR RI misalkan itu kalau juga dipilih, kan masyarakat tahu sendiri, mana mau milih caleg yang bermasalah, kan seperti itu ya teman-teman. Tahu sendiri kan di video saya waktu investigasi. Ya intinya teman-teman, Yusuf Mansur ini masih akan terus seperti ini gitu ya, masih akan terus seperti ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan ke Lirboyo ya. Ya saya tahu itu pondok pesantren yang sangat besar ya, kita juga menghormatinya. Cuma ya Yusuf Mansur kayak gitu, jadi nggak aneh ya. Yang membawanya siapa ya kita tahu sebenarnya. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.